Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelas M20D Prodi Manajemen, ingin menjelaskan materi terkait dengan peramalan dengan regresi berganda. Analisis regresi linear berganda dengan menggunakan metode kuadran terkecil akan menghasilkan suatu model atau persamaan yang akan digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen terhadap independen. Model atau persamaan dapat digunakan untuk mengestimasi hubungan variabel independen terhadap independen. Namun, perlu dilihat apakah estimasi dari model yang digunakan valid, karena jika tidak valid, maka model yang digunakan tidak dapat dijadikan pegangan atau pedoman dalam estimasi variabel. Adapun validasi suatu model dapat dilihat dari akurasi model, ketelitian model, dan keabsahan model. Berikut penjelasannya. 1. Akurasi model. Untuk memastikan model memiliki tingkat akurasi atau goodness of fit yang tinggi dapat dilihat dari koefisien determinasinya atau R2 yang bernilai dari 0 sampai 1. Semakin besar nilai R2, maka semakin akurat model atau semakin kecil nilai errornya. 2. Ketelitian model. Untuk melihat ketelitian model atau kelayakan model dapat diketahui dari p-value atau nilai peluang, hasil uji F hitung atau nilai signifikansi F pada ANOVA, atau menguji koefisien regresi keseluruhan, dan p-value atau nilai peluang, hasil uji T hitung atau nilai signifikan T menguji koefisien regresi per variabel atau parsial pada coefficients. 3. Keabsahan model. Keabsahan model dapat diketahui jika asumsi-asumsi yang mendasar dari metode OLS dapat dipenuhi. Jika asumsi ini terpenuhi, maka menurut teori Gauss-Markov, penduga koefisien regresi dengan OLS akan blue. Asumsi ini dikenal dengan asumsi klasik. Asumsi itu adalah 1. Hubungan antara variabel independen dan dependen adalah linear dalam parameter. 2. Variabel gangguan atau residual berdistribusi normal. 3. Tidak terjadi multikolinearitas, atau artinya tidak ada hubungan yang erat antara variabel independen jika analisisnya adalah regresi linear berganda. 4. Tidak terjadi heteroketasitas, atau artinya variasi nilai error mempunyai variasi yang sama. 5. Tidak terjadi autokolerasi, artinya tidak ada korelasi antara nilai error variabel 1 observasi dengan observasi lainnya. Permasalahan terkini. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh makanan ikan tiap hari dalam seminggu atau X1 dan panjang ikan atau X2 terhadap berat ikan atau Y di Desa Tani Tambak Raya Sejahtera. Berikut data-datanya. Dari data-data tersebut, kita dapat tentukan persamaan regresi gandanya, buktikan apakah ada pengaruh yang signifikan antara makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan di Desa Tani Tambak Raya Sejahtera. HA. Terdapat pengaruh yang signifikan antara makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan. HO. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan. HA. R tidak sama dengan 0. HO. R sama dengan 0. Adapun tabel-tabelnya yang diantaranya yaitu, dari tabel tersebut kita peroleh data sebagai berikut. X1 sama dengan 108, elemen X2 sama dengan 1387, elemen Y sama dengan 468, elemen X1Y sama dengan 4236, elemen X2Y sama dengan 54311, elemen X1 kuadrat sama dengan 1000, elemen X2 kuadrat 162.691, elemen Y kuadrat sama dengan 18.320, elemen X1 X2 sama dengan
212.066,5. N sama dengan 12. Yang dimana sebelum memasukkan data tersebut ke persamaan B1, B2, dan A, kita gunakan metode skor deviasi untuk menyederhanakan data tersebut. Metode ini menggunakan persamaan, yang dimana itu persamaannya itu sebagai berikut. Setelah melakukan persamaannya, menentukan persamaannya, barulah kita masukkan data-datanya ke persamaan B1, B2, dan A. Jadi persamaan regresi gandanya Y sama dengan 128,2 dikurang 0,52 X1 dikurang 0,17 X2. Untuk membandingkan F hitung dengan F tabel sebelumnya, akan dicari nilai korelasi gandanya. Berikut nilai korelasi gandanya. Dengan taraf signifikan 0,05, DF pembilang atau horizontal sama dengan M sama dengan 2, DF penyebut atau vertikal sama dengan N dikurang M dikurang 1 sama dengan 9. F tabel sama dengan 4,26. Berikut penjelasan tabelnya, yang dimana kaidah penguji signifikan, jika F hitung lebih besar dari F tabel maka tolak HO artinya signifikan. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, terima HO artinya tidak signifikan. F hitung besar daripada F tabel sama dengan 11,74, 4,26, berarti HO ditolak dan HA diterima. Jadi terdapat pengaruh yang signifikan antara makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.